Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan tentunya paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang telah Allah berikan hingga detik ini kita masih bisa belajar bersama pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat dan koleganya, dan semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang setia hingga akhir nanti dan mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati kepada Ibu Zahratus Saidah, MAPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern, dan kepada teman semua yang pastinya kami banggakan. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Reska Ferusiba, dan keempat anggota dari kami ialah yang pertama Saudari Teh Nur Halimah, yang kedua Saudari Ulfa Fatimah, yang ketiga Saudari Mita Permatasari, dan yang keempat saya sendiri yang akan membahas berjudulkan Sejarah Peradaban Islam di Turki. Baiklah, yang pertama ialah latar belakang, yaitu dalam sejarah perjalanan Islam, kondisi politik pemerintahan Islam selalu mengalami pasang surut, kadang maju dan kadang pula mundur, termasuk pada masa pertengahan, yaitu sekitar tahun 1250 hingga 1800. Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada periode klasik telah dianjurkan oleh tentara Mongol dan mengakibatkan runtuhnya Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Runtuhnya kekhalifahan ini mengakibatkan kekuasaan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaan Islam terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang satu dengan lainnya saling memerangi. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam dihancurkan oleh tentara Mongol. Kondisi politik tersebut terus berlangsung hingga muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar, yang diantaranya adalah Kerajaan Turki Utsmani atau Ottoman. Kerajaan ini berhasil memajukan dan telah membangkitkan kembali semangat politik Islam, meskipun kemajuan-kemajuan tersebut tidaklah secemerlang dengan apa yang telah dicapai pada masa klasik. Keterikatan Turki terhadap Islam berlangsung sangat kuat sebab mereka adalah bangsa terkemuka di dunia Islam selama beratus-ratus tahun lamanya. Ini berarti bahwa perkembangan Islam di Turki dalam perspektif sejarah sangat menarik untuk diuraikan dan dikaji lebih lanjut. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu sejarah awal berdirinya Turki dan perkembangannya. Pendiri Turki adalah bangsa Turki sendiri dari kabilah Koyig Oghuz, yaitu salah satu anak suku Turki yang mendiami sebelah barat Gurun Gobi atau daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Kemudian Utsman ditunjuk oleh Ertugrul untuk meneruskan kepemimpinannya dan disetujui serta didukung oleh Sultan Saljuk pada saat itu. Nama Utsman inilah yang nantinya diambil sebagai nama untuk kerajaan Turki Utsmani. Utsman ini pula yang dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmani. Sebagaimana ayahnya, Utsman banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II. Kemenangan-kemenangan dalam setiap pertempuran dan peperangan diraih oleh Utsman. Dan berkat keberhasilannya, maka benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan Breza dapat ditaklukkan. Kemudian keberhasilan Utsman ini membuat Sultan Alauddin II semakin simpati dan banyak memberi hak istimewa kepada Utsman. Masa Kesultanan Turki Utsmani ini yaitu pada tahun 1299 sampai 1942 Masehi, sekitar 625 tahun berkuasa, tidak kurang dari 38 sultan. Dalam hal ini, Mughni membagi sejarah perkembangan Turki Utsmani menjadi 5 periode, yaitu periode yang pertama tahun 1299 sampai 1402 yang dimulai dari berdirinya kerajaan, ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur, yaitu dari pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayezid.
Kemudian periode kedua yaitu pada tahun 1402 sampai 1566 ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar, yaitu dari masa Muhammad I sampai Sulaiman I. Kemudian periode yang ketiga yaitu pada tahun 1566 sampai 1699. Periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hongaria. Namun, kemunduran segera terjadi dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Kemudian periode keempat yaitu pada tahun 1699 sampai 1838. Periode ini ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah yang di tangan para penguasa wilayah dari masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Kemudian periode kelima yaitu pada tahun 1839 sampai 1922. Periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat dari masa pemerintahan Sultan A-Majid I sampai A-Majid II. Pada periode yang terakhir ini disebut sebagai periode era kontemporer di mana Turki menjadi republik dan tidak lagi sistem pemerintahannya berdasar pada kerajaan, dinasti, atau kekhalifahan sebagaimana yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Sejarah perkembangan Islam di Turki masa lalu. Sejarah perkembangan Islam di Turki masa lalu adalah masa ketika Turki sebagai kerajaan Islam atau masa-masa ketika Turki berada dalam periodisasi sejarah Islam, mulai periode pertama tahun 1299 sampai 1942 Masehi sampai periode keempat tahun 1699 sampai 1838 Masehi. Ekspansi yang lebih besar terjadi pada masa Murad I. Pada masa ini berhasil menaklukkan wilayah Balkan, Adrianople, Macedonia, Sofia, dan seluruh wilayah Yunani. Sultan Bayazid yang naik tahta pada tahun 1389 Masehi mendapat gelar Yaldirin atau Yaldrum yang berarti kilat karena terkenal dengan serangan-serangannya yang cepat terhadap lawan-lawannya. Puncak ekspansi terjadi pada masa Sultan Muhammad II yang dikenal dengan gelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Pada masa ini dikenal ekspansi kekuasaan Islam secara besar-besaran. Pada masa Sultan Salim I, pemerintahan Utsmani bertambah luas hingga menembus Afrika Utara, Syria, dan Mesir. Adapun faktor yang menyebabkan kesuksesan dinasti Turki Utsmani dalam perluasan wilayah Islam yaitu pertama, strategi perang yang terkombinasi. Yang kedua, sifat dan karakter yang ingin maju. Yang ketiga, semangat jihad yang tinggi. Yang keempat, kondisi kerajaan sekitar kacau. Dan yang terakhir yaitu letak Istanbul yang strategis. Kemajuan kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama di bidang militer, karena kerajaan Turki Utsmani mampu menciptakan militer perang tersendiri yang sangat bagus. Yang kedua yaitu di bidang pendidikan. Kerajaan Turki Utsmani mampu mendirikan madrasah-madrasah dengan pendidikan yang sangat bagus secara luas. Dan yang terakhir yaitu bidang seni atau arsitektur. Kerajaan Turki Utsmani mampu menciptakan bangunan-bangunan yang indah serta masjid-masjid yang disebarkan di seluruh wilayah. Sejarah perkembangan Islam di Turki pada masa reformasi. Masa reformasi atau masa peralihan kekhalifahan ke republik pada dekade 1920-an sampai dengan 1930-an. Islam itu semakin mengalami perkembangan signifikan. Ada juga perkembangan lainnya bahwa Turki di masa reformasi lahirlah
partai-partai Islam yang mewadahi aspirasi umat dan mengontrol jalannya sistem pemerintahan. Pada dekade tahun 1960-an, Turki dilanda konflik partai. Konflik partai tersebut disebabkan oleh meningkatnya kecenderungan kesadaran politik. Dalam suasana konflik tersebut, Islam tetap berkembang. Aspek perkembangan Islam dan sekaligus kebangkitan Islam lainnya diwakili oleh The National Salvation Party yang juga terbentuk. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Itulah pembahasan dari sejarah peradaban Islam di Turki. Saya selaku moderator mengundurkan diri atas nama perwakilan dari kelompok 1. Kurang-kurangnya kami mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami lakukan. Dan ucapan terima kasih kepada khalayak yang telah menyempatkan waktunya untuk memperhatikan presentasi yang telah kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.